mengenai hadis Nabi Muhammad tentang siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah, maka aku akan menjadi matanya untuk melihat, pendengarannya untuk mendengar, kemudian tangannya untuk memegang dan kakinya untuk berjalan. Itu benar ya? Ya, jadi Al-Quran juga mengajarkan tentang itu. Sebetulnya begini, keparsialan kita di dalam sesuatu yang maha sempurna ya. Manusia yang tidak sempurna berada di dalam yang maha sempurna. Wah, ini kajiannya sebetulnya sangat mendalam, termasuk misalnya dan kamu tidak bisa berkehendak kecuali Allah menghendaki. Itu kan kalimat Al-Qur'an loh itu. Tetapi kalau difahami secara kurang holistik itu bisa memunculkan kekeliruan, menjadi anak al-haq itu tadi gitu ya. Poin pentingnya adalah begini. Ketika kita ini tidak bergantung kepada Tuhan, berarti kita menggunakan kemampuan kemanusiaan kita yang sangat terbatas. Semakin kita bergantung pada kemanusiaan kita, maka semakin terbataslah kita. Tetapi semakin kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan kemampuan, tambahan penglihatan, tambahan imajinasi, tambahan pikiran, tambahan visi jauh ke depan. Orang yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih taat itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi, semakin visioner ya, semakin orang lain nggak bisa melihat, dia bisa melihat. Dia bisa membuat keputusan yang lebih baik dan sebagainya dan sebagainya. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar, misalnya gitu ya. Itu menunjukkan semakin sabar seseorang, maka dia semakin menggunakan potensi ilahiyah dibanding potensi dirinya gitu. Maka kalau ini kita kaitkan dengan pertanyaan Anda tadi, orang yang semakin dekat kepada Allah, maka ya dia menggunakan potensi ketuhanan untuk menghadapi masalah-masalah hidupnya. Dengan kata lain, diberi bimbingan, jangan ke situ ya, gitu. Ke sini saja, kalau di situ ada masalah, nah, di sini yang lebih baik. Terus orang lain melihat, wah orang itu hebat ya, dia nggak jadi ke situ, yang di situ bisa celaka, ternyata dia larinya ke sini. Seakan-akan dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi, dikarenakan memang Allah memberikan ilham, memberikan bisikan, memberikan petunjuk, dan sebagainya. Jadi itu konteksnya. Bukan kemudian dia menjadi Tuhan atau dia menjadi Allah, bukan begitu. Konteksnya adalah dia memiliki kemampuan pendengaran. Kan begini loh, Allah itu menularkan pendengarannya kepada kita. Sifat mendengar kita itu adalah bagian dari sifat mendengar Allah. Sifat berkehendak kita itu adalah bagian dari sifat maha berkehendaknya Allah. Sifat berbicara kita itu adalah sifat dari berbicaranya Allah. Bahkan kita bisa mencipta karena ketularan atau diberi sifat Allah mencipta dan seterusnya. Tetapi Allah maha hidup, kita cuma hidup ada batasnya. Allah maha mendengar, kita mendengar ada batasnya. Allah maha melihat, kita cuma melihat ada batasnya. Tapi itu sebetulnya nyambung ya. Kita kayak oksigen di dalam air atau hidrogen di dalam air, itu kan nggak bisa dipisahkan tuh. Tapi kita cuma sebagian saja kemampuan kita itu. Nah, ketika kita bisa merendahkan ego kita, maka yang muncul itu adalah potensi ilahiyah di dalam diri kita semakin besar, tapi tidak akan pernah menyamai kebesaran atau kemahaan Allah itu.